Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Tawakal yang Bapak sayangi, hari ini kita lanjutkan pelajaran IPA, melanjutkan kingdom keempat ya. Kingdom pertama sudah Monera, kingdom kedua Protista, kingdom ketiga itu Fumi. Dan sekarang kingdom keempat judulnya adalah kelompok tumbuh-tumbuhan atau pelantai. Anak-anak sekalian, pelantai ini nanti ada 3 divisio. Pertama divisio Bryophyta, yang kedua divisio Pteridophyta, yang kedua Pteridophyta, dan yang ketiga adalah Spermatophyta. Nah, apa Bryophyta itu? Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut, ya. Nah, ciri-cirinya tumbuhan lumut ini sering kita jumpai di tempat-tempat yang lembab, karena itu dia termasuk tempat hidupnya adalah lembab. Jadi yang pertama bisa kita katakan bahwa ciri-ciri daripada lumut atau Bryophyta, pertama tidak punya pembuluh. Apa pembuluhnya itu? Yaitu pembuluh silim atau pembuluh kayu untuk mengangkut air dari akar ke daun. Yang kedua adalah pembuluh fluim. Ini dia tidak punya pembuluh fluim, itu disebut pembuluh tapis untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan itu. Karena dia tidak punya ini, sebabnya juga dia tidak punya akar, tidak punya batang, dan tidak punya daun. Jadi ini adalah akar, batang, dan daun sesungguhnya. Sedangkan yang Pak Yakub gambar ini adalah sebenarnya dia seperti daun, seperti akar, tetapi dia bukan sesungguhnya, gitu. Jadi dia dianggap sebagai tumbuhan yang tidak punya akar, batang, dan daun. Kemudian tadi dia hidup di tempat yang lembab, contohnya di batu-batu dekat kali, di tembok-tembok kamar mandi, ya, di tempat-tempat dekat-dekat karet, yaitu di bagian-bagian yang lingkungannya lembab. Nah, kemudian berkembang biaknya atau reproduksinya, ya, itu secara vegetatif dengan spora. Tapi dalam siklus hidupnya, dia mempunyai yang disebut fase generatif atau fase kawin, dan juga fase vegetatif dengan sporofit. Jadi reproduksinya itu ada secara vegetatif, tapi di dalam siklus hidupnya atau pergiliran keturunan itu, maka dia ada fase perkawinan, ada fase sporofit. Kalau dikatakan fase gametofit itu adalah di mana ada spermatofit, sperma, dan ada juga sel telur, ya. Berarti dia akan melakukan fertilisasi atau perkawinan. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan divisio yang kedua, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Insya Allah anak-anak akan paham yang namanya paku. Kita lihat gambarnya seperti ini, ya. Gambar paku ini sudah lebih sempurna daripada lumut. Ciri-cirinya apa? Paku itu mempunyai ciri-ciri, dia sudah punya berkas pembuluh angkut, yaitu silin dan fluim, ya. Bahkan ada sayur paku yang bisa kita makan juga, kan? Nah, kemudian yang kedua, dia sudah punya akar, batang, dan daun sejati. Di sini bisa kita lihat, ini batangnya, ini akarnya, ini daun-daunnya. Nah, dia sudah bisa melakukan fotosintesis lewat daun, begitu, ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga, dia bisa hidupnya menempel di pohon. Menempel di pohon ini kita sebut epifit, ya. Dia menumpang tapi tidak merugikan pohon itu, ya. Kemudian bisa juga langsung tumbuh di tanah, ya. Nah, cara dia berkembang biak atau reproduksinya
bisa secara vegetatif dengan spora, tetapi juga dia punya siklus hidup atau pergiliran keturunannya bisa melalui vegetatif spora dan juga melalui generatif dengan membentuk sporozoid dan poligonium itu. Sel telur ya. Ya, anak-anak sekalian, paku ini ada yang bisa kita makan dan rasanya juga enak kalau di sayur ya. Jadi tumbuhan paku adalah tumbuhan yang sudah lebih sempurna daripada brevita. Sekarang mungkin ini adalah divisio yang paling sering kita jumpai dan paling banyak kita manfaatkan. Apa itu? Yaitu divisio tumbuhan biji atau spermatofita. Anak-anak sekalian, spermatofita ini mempunyai dua kelas, ya, yaitu pertama kelas Gymnospermae dan kelas Angiospermae. Apa Gymnospermae itu? Gymnospermae adalah tumbuhan yang mempunyai biji terbuka, ya. Contohnya itu melinjo. Ya, nanti kita akan tahu bahwa melinjo itu adalah termasuk kelas Gymnospermae. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri Gymnospermae itu tetap dia berakar tunggang. Akar tunggang itu seperti ini, ya. Akar tunggang ini seperti ini, ya. Kemudian dia juga punya berkambium. Berkambium itu adalah lapisan daripada batang maupun akar yang membentuk jaringan keluar, membentuk floem ke dalam membentuk silin. Ya, anak-anak sekalian, karena dia berkambium maka batangnya bisa membesar, akarnya juga bisa membesar. Ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah berdaun sempit, tebal dan kaku, jadi agak keras. Kalau anak-anak membeli daun melinjo untuk sayur, itu daunnya sedikit agak keras dibandingkan daun ubi kayu atau daun kangkung ya. Nah, apalagi dengan daun kangkung. Dan ciri yang keempat, tidak berbunga tapi berstrobolus. Strobolus itu jadi semacam kumpulan, nanti buah melinjo itu dia mengumpul gitu ya. Tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, yang kelima, bijinya terbuka tadi. Makanya disebut Gymnospermae itu adalah kelas daripada tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kemudian kelas yang kedua dari spermatofita adalah Angiospermae. Angiospermae itu disebut juga sebagai tanaman tumbuhan berbunga. Ada dua ordo daripada Angiospermae, ada dua, yaitu Monocotyledone dan Dicotyledone. Apa Monocotyledone? Monocotyledone itu adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai biji hanya satu keping saja, satu keping. Nah, kemudian akarnya berbentuk serabut. Nah, ini contoh tanaman monokotil. Tanaman monokotil itu kita ambil contoh yang paling mudah adalah kelapa. Kelapa ini akarnya serabut. Dia tidak punya akar tunggang, ya. Kemudian tidak punya kambium. Jadi di dalam batang maupun di akar ini tidak ada lapisan kambium yang bisa membuat batang ataupun akar bertambah besar. Anak-anak sekalian, kemudian yang keempat, tulang daunnya sejajar. Jadi anak-anak bisa lihat nanti seperti daun kelapa, itu tulang daunnya sejajar. Nanti hampir semua tumbuh-tumbuhan yang mempunyai tulang daun sejajar bisa kita golongkan dalam dalam ordo
Yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dalam monokotil itu ada 3 helai. Jadi nanti anak-anak bisa lihat bunga daripada bunga kelapa itu cuma 3 helai mahkota bunganya ya. Dan ada ciri-ciri yang paling istimewa juga bahwa batang daripada monokotil itu tidak bercabang. Jadi batangnya tidak bercabang, ya, itu lurus saja. Ya mungkin kalau bengkok atau melengkung tapi tidak bercabang, ya. Contohnya apa? Kelapa. Di sini bisa kita lihat akarnya serabut, batangnya satu. Dan kemudian daunnya ini, nanti kalau kita gambar satu persatu daun kelapa seperti ini anak-anak ya. Nah buah kelapa itu tidak ada kepingnya, jadi cuma satu aja. Nah ini dia ya. Jadi nanti dia disebut biji berkeping satu. Kita pindah kepada dikotil. Dikotil itu artinya tumbuh-tumbuhan biji berkeping 2, ya. Contohnya apa? Contohnya kacang tanah, ya. Kemudian kacang-kacangan itu pada umumnya biji berkeping 2. Biji mangga itu nanti kalau kita belah bijinya juga berkeping 2, ya. Nah, ciri-ciri yang berikutnya adalah akarnya. Dikotil itu akar tunggal. Akar tunggal itu artinya dia ada satu yang besar ke bawah, kemudian nanti dia bercabang-cabang atau ada akar lainnya. Dia bisa, jadi tidak muncul di sini. Kemudian dikotil adalah tanaman yang mempunyai kambium. Berarti nanti batang dikotil ini maupun akar dikotil itu bisa semakin hari semakin besar, ya. Kemudian bagaimana dengan daunnya? Daun daripada dikotil itu seperti seperti tulang ikan itu. Siripnya tulang ikan. Jadi dia seperti kalau tulang ikan bentuknya ada ke kanan ke kiri. Tapi juga ada juga yang bentuknya seperti menjari seperti ini. Nah, ini contohnya pohon pepaya, ya. Pohon pepaya itu nanti jadi pertanyaan apakah masuk dikotil ataukah masuk monokotil, ya. Kemudian yang berikutnya mahkota bunga pada dikotil itu rata-rata dan selalu 5 helai. Kalau di monokotil 3, kalau dikotil 5. Kemudian bentuk batang, batangnya bercabang. Jadi umpamanya dipotong di sini, nah cabang sini masih hidup. Beda dengan monokotil. Monokotil kalau kita potong batang kelapa itu nggak bisa tumbuh lagi dia, nggak bisa bertunas. Nah itulah keistimewaan masing-masing daripada tanaman. Nah anak-anak sekalian, dari kelompok pelantai ini kita sedang membahas pertama divisio biota, kemudian divisio pteridophyta dan divisio spermatophyta. Yang mana masing-masing divisio itu nanti ada yang bagian-bagiannya seperti spermatophyta itu ada gimnosperme, ada angiosperme. Angiosperme ada monocotyledone dan dicotyledone. Nah, untuk bisa lebih paham kita tentang monokotil dan dikotil, coba kamu pelajari betul antara ciri-ciri monokotil dan dikotil. Tadi Pak Yakub ada bilang bahwa apakah pohon pepaya itu monokotil atau dikotil? Kalau kita lihat batang pepaya itu tunggal, satu gitu. Ya. Apakah termasuk di monokotil? Ternyata pepaya lebih cenderung pada dikotil. Apa buktinya? Akarnya nanti berbentuk akar tunggal. Kemudian tulang daunnya membentuk tulang menjari. Kemudian yang
tiga, batangnya, kalau pohon pepaya dipotong, itu batangnya bisa bertunas. Ya, itu salah satu ciri-ciri daripada beberapa ciri-ciri dikotil ya. Jadi pohon pepaya itu lebih cenderung masuk dikotil domain, bukan monokotil. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin diharapkan supaya kalian nanti bisa lebih mendalami definisi atau kingdom yang sudah kita bahas. Kalau nanti kalian kerjakan uji kompetensi 3 pada halaman sebelah 71 dan juga sekaligus ulangan harian halaman 74. Di sini ulangan harian itu sampai 20 soal, uji kompetensi itu kurang lebih 15 soal. Ya, mudah-mudahan nanti tetap aja kalian terus kirimkan jawaban kalian ke HP-nya Pak Guru. Sang Guru akan terus berusaha untuk mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan kalian. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus ilmu kita tetap bertambah dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa